قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد وتحية الإسلام هي السلام فأحييكم بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini kita masih dapat menegakkan kewajiban yang Allah tuliskan kepada kita, yaitu salat berjamaah di masjid, yang dimana pahalanya dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat dibandingkan kita sholat sendirian atau sholat di rumah kita masing-masing. Semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatatkan sebagai pemberat timbangan amal baik kita di hari kiamat kelak. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ja'alna qawlana wa a'malana mukhlishan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda besar bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Di pagi ini kita kemarin membahas tentang iman kepada al-ghaib, beriman kepada hal-hal yang ghaib. Mulai dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kepada para malaikatnya, para rasul-rasul, dan kemarin kita membahas tentang beriman kepada para malaikat, yaitu sifat-sifatnya, dan kita terhenti di amalan-amalan para malaikat. Apa amalan-amalan para malaikat? Dan sebelum itu Ana ingin mengingatkan tentang fadilah menuntut ilmu, karena kita sekarang ini sedang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut suatu jalan, di jalan itu dia menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama ini maksudnya. Menuntut ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis lain, barang siapa yang berzikir di majelis ilmu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ghasyiyatuhumur rahmah, maka mereka akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan ini salah satu amalan para malaikat, yaitu apa? Mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat sebagai apa? Sebagai bentuk keridhaan para malaikat ini kepada penuntut ilmu. Wa nazalathummus sakinah, dan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan di hati mereka. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutnya di sekeliling Allah Subhanahu wa taala, di siapa yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat-malaikat yang mulia. Allah menyebut-nyebut kita yang menuntut ilmu ini di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dimanapun itu,
Allah menyebut-nyebut orang yang berzikir, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ilmu seperti ini harus diperbanyak. Kenapa? Karena manusia ini sangat hajat sebesar-besarnya hajat kepada ilmu. Hajat sebesar-besarnya kepada ilmu. Sampai para ulama menyebutkan bahwa hajat manusia, ini perkataan Imam Syafi'i, hajatnya manusia terhadap ilmu lebih besar hajatnya daripada hajatnya seorang manusia itu terhadap makanan dan minuman. Karena apa? Karena mulai kita membuka mata sampai kita memejamkan mata kembali itu berapa jam, ya? Berapa jam kira-kira? Kita satu hari bisa 19 jam atau 18 jam atau sekitar itu. Itu isinya semua ibadah. Semua isinya ibadah, dan ibadah tidak mungkin diterima ibadah tersebut kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Dan apalagi perkara yang berhubungan dengan akidah. Pertama, perkara yang berhubungan dengan akidah ini akan menyebabkan diterimanya seluruh amalan atau tidak diterimanya seluruh amalan. Karena jika ada suatu perkara dalam hal akidah yang kita menyimpang dalam memahaminya, maka kemungkinan besar akan ditolak amalan kita. Kenapa? Karena hal tersebut berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada bab-bab yang dibawa Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sudah kita sebutkan. Adapun perkara ilmu tentang beribadah berhubungan dengan ibadah itu sendiri. Contohnya, jika kita beribadah tentang sholat, jika ada kesalahan dalam sholat tersebut yang membatalkan sholat kita atau tidak diterimanya, yang menyebabkan tidak diterimanya sholat kita, maka hanya sholat tersebut yang tidak diterima. Tetapi apabila dalam hal akidah ada kesalahan yang menyimpang dalam hal akidah, maka akan menyebabkan seluruh amalan, bukan hanya amalan akidah tersebut yang tidak diterima, tetapi seluruh amalan mulai dari sholat, umrah, haji, zakat, dan lain-lain semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada penyimpangan dalam hal akidah. Ini hal-hal yang krusial dalam hal akidah. Makanya kita harus memperbanyak majelis ilmu, apalagi di masjid yang besar seperti ini. Kita buat jadwal tentang majelis ilmu dalam seminggu minimum 3 kali, 3-4 kali. Ini insya Allah masyarakat akan mendapatkan manfaat tentang ilmu ini untuk dirinya sendiri dan untuk para masyarakat umumnya. Dan kita balik lagi tentang apa tujuan dari menuntut ilmu yang disyariatkan oleh yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim atau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwa kita meniatkan dalam menuntut ilmu ini, ya, kita meniatkan bahwa kita ingin untuk mengangkat kebodohan di diri kita sendiri dan kita mengangkat kebodohan di orang lain. Itu yang kita jadikan tujuan dalam menuntut ilmu. Kita kembali ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak diikhlaskan niat ini, maka Allah tidak akan membuat berkah ilmu tersebut. Allah tidak akan membuat berkah ilmu tersebut. Semoga Allah memberikan kita keikhlasan dalam segala amal soleh dan memberkahi segala amalan yang kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang amalan-amalan. Kemarin kita sampai di sifat-sifatnya para malaikat, yaitu ketika Maryam alaihassalam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia. Wadhkur fil kitab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya.
ketika Maryam alaihissalam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya." Maka kami kirimkan kepada dia Maryam ruhana. Ruhana ini malaikat Jibril alaihissalam. Fatamatsala laha basharan sawiyya, maka malaikat Jibril tersebut merubah dirinya atau Allah merubah dirinya menjadi seorang manusia. Fatamatsala laha, tamatsal ini memisalkan, menyamakan dirinya menjadi seorang manusia. Dan kita juga sudah sebutkan bahwa para malaikat itu, malaikat Jibril alaihissalam ini pernah datang kepada Rasulullah SAW beberapa kali dalam bentuk Dihyatul Kalbi. Ini seorang sahabatnya Rasulullah SAW dalam bentuk Dihyatul Kalbi. Dia merupakan seorang yang rupawan, seorang yang tampan, yang baik ciptaannya. Dan kita masuk ke amal-amalan para malaikat, yaitu yang pertama, sebelum kita masuk ke amalan para malaikat, yaitu amalan yang pertama an-nuzul bil wahyi, yaitu malaikat ini menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ikhtassu bihi Jibril alaihissalam, dan di perkara ini dikhususkan hanya untuk malaikat Jibril alaihissalam, dan tidak ada yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali Jibril alaihissalam yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yang membawa turun hal tersebut yaitu Al-Qur'anul Karim, Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruh di sini malaikat Jibril alaihissalam, ruh yang sangat terpercaya, Ruhul Amin, ala qalbika litakuna minal munzirin, menurunkan kepada hatimu ya Muhammad agar kau menjadi orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi wa anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat dengan ruh, yaitu kembali lagi di sini kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dan apabila disebutkan ar-ruh di Al-Qur'anul Karim, yaitu adalah malaikat Jibril alaihissalam, Ruhul Kudus. Dia adalah ruh yang suci, Ruhul Kudus. Dan amalan yang selanjutnya yang dikerjakan oleh para malaikat ini adalah at-tasbih was sujud, yaitu mereka selalu bertasbih dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikat ini, innalladzi 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya semua yang berada di sisi Rabb-nya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat ini, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak sombong atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbihunahu, dan mereka selalu mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkata subhanallah subhanallah wa bihamdih. Ini adalah tasbih. Mereka selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita perlu tahu bahwa kita sering menyebut subhanallah subhanallah di zikir setelah sholat yang kita baca 33 kali. Apa makna subhanallah ini? Ada yang tahu maknanya? Makna subhanallah ini yaitu subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Suci dari apa Allah?
suci dari segala kekurangan, suci dari segala aib, suci dari segala penyimpangan yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan arti dari subhanallah. Allah suci dari segala sifat-sifat yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yasifun wa salamun alal mursalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, mereka menyifatkan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Subhanallah. Bagaimana hal ini bisa terjadi pada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala bilang Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Tetapi ada firqah yang menyebutkan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Ini merupakan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas di Al-Qur'anul Karim ada 7 titik, ada 7 ayat yang Allah menyebutkan bahwa Allah beristiwa 'alal 'arsy. Apabila kita menyimpang dalam memahami hal ini, maka seluruh amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena akidah kita menyimpang. Kita tidak beriman terhadap ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan 7 ayat tentang tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas 'arsy. Ini kenapa kita bilang bahwa perkara akidah ini sangat-sangatlah penting. Kenapa? Karena ini menyebabkan diterimanya atau ditolaknya amalan suatu manusia, suatu hamba Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyebutkan arti dari subhanallah atau wa yusabbihunahu dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat ini selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dan untuk Allah Subhanahu wa taala mereka bersujud, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, mereka ini selalu mentasbihkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah capek, tidak pernah lelah, tidak pernah letih. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Bagi Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wa man 'indahu, dan seluruh yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikatnya, la yastakbiruna 'an ibadatihi, mereka tidak sombong kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yastahsirun, dan mereka tidak pernah letih. Mereka tidak pernah letih. Wa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu mentasbihkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari dan siang hari. La yafturun, mereka tidak pernah lemah, tidak pernah lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam kisah penciptaan Adam alaihi salam, dalam kisahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min salsalin min hama'im masnun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku menciptakan basyaran, yaitu manusia, min salsalin, dari tanah yang lengket, yaitu tanah liat, salsalin min hama'im masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jika Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang di sini sawaituhu, aku telah menyempurnakan penciptaannya, wa nafakhtu min ruhi, dan wa nafakhtu fihi min ruhi, dan Allah meniupkan kepadanya ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Ruhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqa'u lahu sajidin, dan para malaikat kemudian bersujud kepadanya. Faqa'u lahu sajidin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka para malaikat semuanya bersujud kepada Adam alaihissalam, kecuali iblis yang tidak mau atau sombong terhadap
sujud kepada Nabi Adam alaihissalam yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang selanjutnya yaitu para malaikat ini adalah hamalatul arsy. Mereka adalah pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sering sebutkan tsumma stawa 'alal arsy. Tsumma stawa 'alal arsy. Allah itu beristiwa di atas arsy. Yang dimana arti istiwa ini adalah ala wal murtafi' wal murtafa' wartafa'a, ala wartafa'a, yaitu meninggi dan di atas dan meninggi. Itu artinya istawa. Dan kita tidak boleh membagaimanakan Allah beristiwa alal arsy, itu tidak boleh kita membagaimanakan, kita membayangkan. Wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin, kita tidak boleh mengingkari, wala tahrifin, dan tidak boleh menyimpangkan maknanya ke makna yang lain, wala tahrifin wala tamthilin, dan kita tidak boleh membagaimanakan atau memisalkan dengan suatu perkara yang lain, dan kita tidak boleh membagaimanakan wala takyifin. Ini merupakan suatu kaidah dalam memahami atau bagaimana kita memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana hamalatul arsy, malaikat ini mereka adalah pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ini di surat Al-Haqqah. Dan para malaikat itu mereka berada di penjuru-penjuru langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum, dan di atas itu mereka mengangkat atau memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmilu arsya rabbik, mereka memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fawqahum yawma idzin thamaniyah, di atas para penjuru langit tersebut, di atas para malaikat yang berada di penjuru langit. Fawqahum yawma idzin thamaniyah, di atas para malaikat penjuru langit yang berjumlah 8. Thamaniyah, kita tidak tahu ini 8 maksudnya 8 malaikat atau 8 apa. Yang penting kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dipikul oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, hamalatul arsy. Disebut di sini hamalatul arsy. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, yang dikabarkan oleh sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Udzina li an uhadditsa an malak min hamalatil arsy ma baina syahmati udhunihi wa unuqihi mikhfaqut tayr 700 amin." Ini merupakan sifatnya malaikat pemikul arsy, yang mana kata Rasulullah SAW, telah diizinkan kepadaku untuk aku berbicara tentang, atau aku mengabarkan tentang malaikat pembawa arsy, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ma baina syahmati udhunihi, yang dimana syahmati udhunihi ini di sini, di bawahnya kuping, di bawahnya daun telinga, syahmati udhunihi, wa unuqihi, dan lehernya selehernya, dari jarak antara bawah kupingnya sampai lehernya, mikhfaqut tayr 700 amin, adalah sejauh perjalanan dengan terbang 700 tahun. Subhanallah, 700 tahun. Ini besarnya malaikat pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan betapa besarnya, betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat membayangkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu akbar. Hadis ini dibawakan oleh Imam Abu Daud bi isnadin jayyid. Dibawakan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang bagus, dengan sanad yang baik.
Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahminuna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka para malaikat itu memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang ada di sekelilingnya Allah Subhanahu wa taala ini yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka selalu mentasbihkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan amal para malaikat juga, yaitu menjadi penjaganya neraka dan surga. Laqad wasafa Allahu khazanatin nari wa harrasaha minal malaika bi annahum ghiladun syidad. Allah telah mensifatkan bahwa para penjaga neraka ini, ya, mereka adalah dari malaikat-malaikat yang bersifat keras, bersifat kejam, ghiladun syidadun, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Jagalah diri-diri kalian. Pertama diri-diri kalian yang Allah bilang di sini. Bukan jaga orang-orang lain, teman-teman kalian, bukan, tapi diri-diri kalian. Dari apa? Dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum, diri-diri kalian, jagalah diri-diri kalian. Setelah itu, setelah kalian jaga diri-diri kalian, kalian jaga keluarga kalian. Qu anfusakum wa ahlikum nara, dan jagalah keluarga kalian dari apinya Allah Subhanahu wa taala, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa quduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya adalah para manusia dan batu. An-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilad, yang menjaganya adalah para malaikat-malaikat yang kejam. Ghiladun syidadun, yang kejam dan keras. Malaikat itu keras, mereka bersifat keras dan kejam. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak pernah bermaksiat atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan dinamakan para malaikat penjaga neraka ini sebagai malaikat Malak. Ya Malik, disebut Malik di sini dengan nama Malik karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan di istighatsahnya orang-orang kafir kepada malaikat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadau ya Malik." Mereka orang-orang kafir ini di dalam neraka memanggil ya Malik. Malaikat ini jadi bukan malaikat siapa yang kita ketahui tentang penjaga neraka? Malaikat siapa? Ada yang tahu? Yang biasa didengar? Nah, sekarang kita ketahui bahwa malaikat yang menjaga neraka ini adalah dinamakan dengan Malik karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di Al-Qur'anul Karim, "Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Kabarkan kepada Rabbmu agar menyidang kami, agar segera menyelesaikan perkara kami ini. Liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Para malaikat ini berkata, sesungguhnya kalian ini kekal di sini, makithun. Tinggal di sini terus, tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wa qala alladziina fin narina khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan mereka para malaikat ini berkata kepada orang-orang yang ada di dalam neraka, li khazanati jahannam ad'u rabbakum. Orang-orang yang berada di dalam neraka ini berkata kepada para penjaga jahannam, li khazanati jahannam, panggillah Rabb kalian, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Panggil Rabb kalian dan ringankan azabnya sehari saja, katanya.
Kata para penghuni jahanam ini, penghuni neraka ini, ringankan hanya sehari ya malak, ya malaikat, panggil Rabbmu. Subhanallah. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan para malaikat ini berkata, awalam taku ta'tikum, apakah tidak datang kepada kalian rasul-rasul kalian bil bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan? Qalu bala, mereka berkata bala, benar, para rasul itu telah datang kepada kami membawa penjelasan. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan mereka berkata, fad'u, panggillah, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa-doanya orang kafir ini kecuali dalam kesesatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para malaikat ini melemparkan kata-kata yang baik kepada orang-orang yang beriman, yaitu dengan kalimat salam, bisalamah minan nar, dengan keselamatan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat ini menyambut orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang malaikat yang menjaga surga ini, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Sesungguhnya orang-orang yang telah mendapatkan kebaikan yang telah mendahului kalian ini, ya, ulaika anha mubadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka tidak mendengarkan segala perkara yang sia-sia, segala perkara yang sia-sia, dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang mereka bersyahwat, maksudnya mereka nafsu terhadap hal tersebut. Fi mashtahat anfusuhum khalidun, mereka mendapatkan segala perkara yang mereka inginkan dan mereka kekal di dalamnya. Khalidun di sini diartikan bahwa kekal selama-lamanya atau dalam jangka waktu yang sangat panjang. La yahzunhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Tidak akan membuat mereka sedih. Al-faza'ul akbar, yaitu ketakutan yang sangat besar. Al-faza'ul akbar yaitu ketakutan yang akan datang pada hari kiamat kelak. Al-faza'ul akbar. Dan para malaikat ini melemparkan kalimat-kalimat, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini adalah hari yang kalian dijanjikan, hari di mana kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup ini dengan dua ayat yang terakhir, bahwa Allah mensifatkan orang-orang mukmin yang berhak terhadap jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan dikelilingi oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wala yanquduna al-mitsaq, dan mereka tidak membatalkan janji-janji mereka, tidak mengingkari janji-janji mereka. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka adalah orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu apa? Silaturahim. Silaturahim ini adalah hubungan rahim. Bukan seperti orang-orang yang banyak orang-orang fahami bahwa silaturahim itu silaturahim dengan teman. Bukan, teman itu bukan silaturahim, namanya ukhuwah islamiyah namanya. Tetapi silaturahim itu segala yang ada berhubungan dengan rahim ibu kita atau nenek kita, itu satu rahim, namanya silaturahim. Dan Allah bilang di sini merupakan orang-orang yang menyambung rahim ini adalah orang-orang yang Allah janjikan dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yasiluna, mereka menyambung apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan untuk disambung.
ayyusal wa yakhshawna rabbahum, dan mereka orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut terhadap hisab yang buruk. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka adalah orang-orang yang bersabar mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka beramal soleh ini di dunia ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang kita disyariatkan pada agama kita ini bahwa kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka nadharatal Allahumma inna nas'aluka nadharata ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, kami meminta kepadamu untuk dapat melihat wajahmu yang mulia, wa syauqa ila liqa'ik, dan rindu terhadap rindu kepada pertemuan terhadapmu ya Allah. Ini kita disyariatkan untuk berdoa dengan doa ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang mukmin adalah yang masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sabar dalam mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menegakkan salat, wa aqamus shalah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan harta-harta yang Allah rezekikan kepada mereka secara terang-terangan dan secara diam-diam, sirran wa alaniyah, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbaddar, dan mereka segera mengganti segala keburukan-keburukan mereka, dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar, bagi mereka adalah ganjaran ad-dar. Ad-dar itu maksudnya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu jannah bagi mereka, taman-taman surga di mana mereka memasukinya, ya, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, dan mereka masuk bersama orang-orang soleh dari aba-aba mereka, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat itu masuk kepada mereka dari setiap pintu. Salamun alaikum, mereka berkata, keselamatanlah bagi kalian terhadap apa yang telah kalian bersabar atasnya. Bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, maka ini adalah ganjaran sebaik-baiknya negara, sebaik-baiknya tempat tinggal. Dan ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadur rahman, ya, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Ibadur rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan, setelah Allah mensifatkan ibadur rahman, Allah mensifatkan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berzina, orang yang tidak membunuh jiwa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang diganjar dengan al-ghurfah bima sabaru, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah bersabar. Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama, dan mereka saling melemparkan kalimat salam, tahiyyah wa salama, mereka saling melemparkan kalimat sambutan dan salam. Mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah sebaik-baik tempat mustaqar, tempat berdiam diri, wa muqama, dan tempat untuk tinggal. Ya, ini tentang amal-amal para malaikat, ya. Dan kita tahu bahwa para malaikat itu selalu ada di kanan kiri kita, raqibun atid, raqib dan atid, yang selalu mencatat amal-amal kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di suatu ayat di surat Qaf,
bahwa malaikat itu selalu berada di sisi kita, yaitu yang bernama Raqib dan Atid, selalu mencatat segala perkara yang kita kerjakan. Dan semua lafaz yang keluar dari mulut kita ini dicatat oleh para malaikat. Jadi segala perkara yang keluar dari mulut kita ini itu adalah suatu hal yang menjadi pahala bagi kita atau dosa bagi kita. Tidak ada perkara yang kita ucapkan ini tidak dihisab, melainkan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana orang yang menjaga lisannya ini dijanjikan jannah oleh Rasulullah SAW. Orang yang menjaga hal yang berada di antara dua jenggotnya, yaitu mulutnya ini, dan di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, dijanjikan oleh Rasulullah SAW surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus al-A'la. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini yang sedikit dari ana, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari ana sendiri dan dari syaitanir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu lagi insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.